Di sini diterangkan watini, pohon Buddha. Tin itu pohon yang dahulu di bawahnya itu ditempati Siddhartha Gautama untuk meditasi. Kemudian turun wahyu, diangkat menjadi nabiyan Siddhika. Siddhartha Gautama itu putranya Raja Suddhodama kafilah wastu India. Itu muassasah pendiri agama Buddha. Jadi Siddhartha Gautama dalam tafsir ini Siddhikon Nabiya. Mungkin sampai takut kerungu kita. Kalau dosa kok terus kok. Watini wazaituni, yang dimaksud zaitun itu Nabi Isa. Waturi sinina, Nabi Musa. Wahadal baladin amin, Nabi Muhammad. Jadi di surat itu ada Buddha, Yahudi, Kristen, Islam. Kitab Sirah Ibnu Hisham itu sudah 1000 tahun lebih umurnya. Sekarang di toko-toko buku di Gramedia ada Sirah Ibnu Hisham, tapi belum lengkap, masih 2 jilid. Di sini saya nukil jilid 1 bab Dzikrul Hijrah ila Ardil Habasyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Kapan Islam masuk ke Tiongkok? Tahun 31 Hijrah. Tahun 31 Hijrah Islam sudah masuk ke Tiongkok. Waktu itu siapa yang jadi kepala negara di Madinah? Sahabat Utsman. Sahabat Utsman. Ketika sahabat Utsman menjadi khalifah, kepala negara di Madinah, pada tanggal 2 Muharram tahun 31 Hijrah atau tanggal 25 Agustus tahun 651, utusan rombongan 15 kapal dari Mekah menuju ke Tiongkok.
dipimpin oleh sahabat Abi Waqqas. Waktu itu sedang Kaisar sana, rajane Tiongkok niku. Waktu niku namine Yong Hui. Dinasti Tang. Berangkat mriku. Memperkenalkan negara Timur Tengah dan mengenalkan agama Islam ke Tiongkok. Jadi dhisik ngriko dahulu sana daripada sini. Nah, kemudian berkembang Islam di Tiongkok sampai sekarang ini di sana jumlahnya kurang lebih 20 juta umat Islam di Tiongkok. Lama setelah dinasti Ming kirim muibah dari Tiongkok ke Indonesia yang dipimpin oleh Panglima Cheng Hu. Sekarang ada Masjid Cheng Hu di Surabaya. Itu sudah rombongan sampai 7 kali. Di antara tinggalannya Cheng Hu yaitu kelenteng yang ada Sampokong yang ada di Semarang. Itu tinggalane Cheng Hu, Panglima. Waktu itu banyak yang ikut, para ulama dari Tiongkok banyak yang ikut ke Indonesia, rombongan ke Indonesia. Makanya ada Islam dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Makanya masjid-masjid yang kuno-kuno sekarang banyak di Tiongkok. Ada yang usianya 1000 tahun masih baik. Ada yang usianya masjid 700 tahun. Seperti Masjid Xi'an di kota Xi'an dekat Beijing, itu masih baik ukir-ukiran, usianya hampir 1000 tahun. Saya berkesempatan mengunjungi ke sana. Di sana Qur'annya itu diterjemah dengan bahasa Mandarin. Kula mboten saged bahasa Mandarin. Tulisannya itu kok niku kayak ceker-ceker Mas mboten saged maca. Kalau foto-foto ya, foto-foto dengan imamnya di sana. Di sana itu waktu di Xi'an, kota Xi'an itu sana pakai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi menuju ke Masjid Xi'an itu seperti menuju ke makamnya Sunan Ampel. Banyak kanan kiri itu yang watong yang Muslim itu loko. Sewenenge nek ketamuan saudaranya Islam dari luar negeri, seweneng beli murah-murah. Barangkali ingin ke sana silakan. Di sana masjid kuno-kuno banyak. Jadi masuk ke Indonesia ini Islam itu ada dari Mekah, ada dari Yaman, ada dari Gujarat, ada dari Iran, ada dari Tiongkok. Jadi Sunan Ngampel itu bukan orang sini, bukan orang Arab. Ibu dari Indochina, bapak dari Samarkand, cedaknya Bukhara, Samarkand itu. Negaranya Imam Bukhari, ada hadis Bukhari itu loh. Itu dari sana. Bukan. Jadi zaman Brawijaya itu ikut
mengangkat orang-orang Islam, diangkat menjadi penguasa di Gresik. Kakaknya itu ada yang diberi tanah untuk mengembangkan buat pesantren seperti Sunan Ngampel. Itu pun jasanya dari orang Hindu, kebaikan dari Brawijaya. Ada lagi rombongan dari Erbil 9 orang. Ada namanya Maulana Malik Israil, Maulana Aliyuddin, Maulana Hisamuddin. 1 orang wanita rombongan dari Erbil ke Baghdad masuk Indonesia. Yang perempuan namanya Syarifah Baghdadi, makomnya di Cirebon. Yang semuanya makomnya di Pandeglang. Sekarang rupanya makom sudah hilang. Pandeglang. Pandi itu membuat ini gelang ini loh pandi, tapi gawe gelang pandi. Pandeglang. Yang satu dakwah di jantung Mojopahit, Jumadil Kubroh. Itu dari Erbil. Dan Jumadil Kubroh itu adalah tokoh Siddiqiyah. Waktu berangkat dari Erbil. Jadi ada dari Irak, supaya paham. Jadi masuknya Islam ke Tiongkok itu tahun 31 Hijriah, zaman sahabat Utsman. Yang mimpin rombongan ke sana sahabat Abi Waqqas. Kalau ingin keterangannya, beli sendiri bukunya. Judulnya Muslim Tiongkok Cheng Hu. Judulnya buku. Murah kok, murah. Tebalnya gak sampai 300 halaman. Nanti tahu masuknya kaisar. Siapa yang bangun masjid sana itu bangun itu atas izinnya kaisar Tiongkok itu. Jadi yang perintah bangun itu kaisar Tiongkok. Niku sampai temur tradisi itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang Hindu Buddha itu juga ikut perkembangan Islam ada di Indonesia. Jasanya Brawijaya Mojopahit. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang saya bacakan perkembangan Islam ke seluruh dunia. Supaya tahu perkembangan Islam di seluruh dunia. Sekarang ini negara-negara di seluruh dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini banyak. Di antaranya negeri Saudi. Ini mayoritas. Negeri Saudi, negeri Kesultanan Oman, negeri Uni Emirat Arab,
negeri Qatar, negeri Bahrain, negara Kuwait, negara Irak, Yordania, Palestina, Lebanon, negeri Turki, negeri Iran, Afghanistan, Pakistan, Kashmir, Bangladesh, Maladewa, Malaysia, Brunei, Indonesia, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Georgia, Mesir, Turki, Sudan, Libya, dan sebagainya. Banyak. Ada 50 negara yang mayoritas penduduknya umat Islam. Bagaimana Islam bisa berkembang seluruh dunia asal begini? Ini sejarahnya saya bacakan. Yang selama ini tidak pernah saya terangkan. Supaya kita mempunyai pikiran luas, pandangan luas, tidak berpikir di dalam katok. Di dunia ini ada kitab tarikh Nabi yang paling kuno, induknya kitab tarikh Nabi seluruh dunia. Induknya namanya kitab Sirah Ibnu Hisam. Namanya kitab Sirah Ibnu Hisam. 3 jilid besar. 3 jilid besar. Yang ngarang namanya Ibnu Hisam. Ini paling kuno. Untung kitab itu masih ada. Sekarang alhamdulillah sudah diterjemah bahasa Indonesia, tapi tawabal. 3 jilid itu. Jilid 2 yang sudah selesai, tinggal jilid 1 yang belum selesai, tawabal. Namanya Sirah Ibnu Hisam. Kalau gitu nanti tahu perkembangan. Kitab Sirah Ibnu Hisam itu sudah 1000 tahun lebih umurnya. Sekarang di toko-toko buku di Gramedia ada Sirah Ibnu Hisam, tapi belum lengkap, masih 2 jilid. Di sini saya nukil jilid 1 bab Dzikrul Hijrah ila Ardil Habasyah. Waktu Rasulullah diangkat menjadi nabi baru dapat 5 tahun. Umat Islam masih lemah, umat Islam masih kecil, ditindas dengan orang-orang kafir jahiliyah, penguasa-penguasa itu. Ada yang namanya Bilal, budak, ikat, diterlentangkan di padang pasir yang panas, ditindih batu besar supaya kapok, supaya meninggalkan Islam. Bagaimana Bilal? Tetap waktu itu ahad. Waktu disiksa itu ahad begitu saja. Akhirnya ditebus Abu Bakar, lepas. Ada lagi namanya Ubab, sahabat Ubab. Itu gigirnya dimpai besi panas, ngelonyong. Ada lagi Yasar, matanya dicukil karena masuk Islam.
Ada lagi yang kaki kanan ditarik unta sebelah kanan, kaki kiri ditarik unta sebelah kiri, swek. Waktu itu siksaan. Karena umat Islam masih lemah, Rasulullah tidak berdaya, tidak bisa. Pamannya sendiri Abu Thalib pun tidak bisa melarang. Karena penguasa-penguasa waktu begitu. Di situ diterangkan, falamma ra'a Rasulullah SAW ma yasifu ashabahu minal bala wa ma huwa minal akibati lima kana minallahi wa min ammi Abi Thalib wa annahu la yaqdiru, dan dia tidak mampu ala ayam anahum mimma hum fi minal bala, dia tidak mampu menahan melihat sahabat yang lemah dalam keadaan pesiksaan yang luar biasa. Akhirnya Rasul dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kharajtum ila ardil habasah, jika kamu keluar dari Mekah ini ila ardil habasah, menuju kepada negeri Ethiopia. Habasah itu negeri Habsi. Habasah itu julukan raja Ethiopia. Fa inna biya, maka sesungguhnya di Ethiopia itu malikan ada ratu layu lamu indau ahadun, tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Ratu adil dan tidak pernah zalim kepada siapapun. Waya ardu sitikin, Habasah itu bumi yang benar. Hatta sehingga ja'alallahu lakum farhan mimma antum, jika kamu ke sana kamu akan gembira, kamu akan dilindungi, kamu akan aman, kamu merdeka mengerjakan ibadahmu. Kalau kamu mau hijrah pindah dari Mekah ke negeri Ethiopia, di sana ada raja namanya Ashama, raja Kristen. Rajanya Kristen. Ini di kitab Sirah Ibnu Hisam jilid 1 halaman dari halaman 200, dari halaman 342 sampai 363. Baca sendiri. Lau kharajtum ila ardil Habasah, jika kamu keluar dari negeri Mekah menuju ke Habsi, negeri Ethiopia, Afrika, fa inna biya malikan la yuzlamu inda ahadun, di sana ada malikan raja la yuzlamu yang adil, inda ahadun tidak pernah menganiaya. Berangkat rombongan 78 sahabat, 70 orang Islam hijrah dari Mekah menuju Ethiopia. 78 termasuk putranya Kanjeng Nabi sendiri, termasuk ikut hijrah, dan suaminya ikut hijrah, dan dipimpin oleh pamannya Kanjeng Nabi namanya Ja'far bin Abu Thalib yang mimpin. Berangkat pindah ke sana, minta perlindungan, berangkat ke sana. Sana diterima, dilindungi, aman, seneng. Jadi yang melindungi itu raja Kristen namanya Ashamah, raja Ethiopia. Fa kharaja inda dalikal muslimuna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ardil Habasah makhafatul fitnah wa firaran ila Allah lidinihim. Sampai
Setelah pentolan kafir tahu rombongan berangkat di Ethiopia, kemudian mengadakan muktamar kongres. Nah, di muktamar itu sepakatan tokoh-tokoh bagaimana bisa mengembalikan orang-orang Islam yang hijrah ke sana kembali ke sini. Kemudian mufakat akhirnya buat delegasi utusan tokoh-tokoh kafir Quraisy, buat utusan yang diutus namanya Abdullah bin Ubay dengan Amru bin As. Dicari orang yang paling pandai diplomasi dengan membawa hadiah, mengumpulkan harta benda, dibawa ke sana untuk nyogok Raja Ashama, Raja Ethiopia, supaya dikembalikan orang-orang itu dan bawa propaganda yang bukan-bukan perangkat. Sampai sudah diatur mufakate dalam sidang itu. Nanti kalau datang ke sana jangan langsung kepada raja. Sekitarnya raja ini disogok dhisik. Nah, jadi staf-stafnya itu disogok dhisik. Supaya membantu kita. Nah, nanti matur kepada raja dan harus kita atur. Harus dipropagasi begini elek udah. Sudah datang ke sana mulai nyogok kiwa tengen kayak biyen sogokan nggih. Ikut soko. Begini. Setelah itu baru khusus hadiah untuk Raja Ashama, Raja Kristen itu khusus. Setelah sampai ya, yang bantu staf-staf sekelilingnya itu. Kami ini utusan dari pembesar-pembesar yang ada di Mekah, sang Bagenda. Oh iya, siapa namanya? Nama saya Amru bin As, yang satu Abdullah bin Ubay. Bagaimana? Kami diutus menghadap Bagenda, menerangkan dengan sebenarnya orang-orang Mekah yang hijrah ke sini ini orang jahat semuanya. Takut disidang di Mekah lari ke sini. Di sana membuat pecah belah, mengolok-olok agama nenek moyang, tukang fitnah, begal, gentong umos. Takut diadili lari ke sini. Makanya kami diutus ini supaya orang-orang ini dikembalikan lagi, ditolak, dikembalikan lagi ke Mekah, perlu diadili di sana. Karena ini yang membuat kacau. Ini ular yang ada di Mekah. Terus dibantu dengan staf-stafku. Betul Bagenda, begini anjane wis saleh kagokan ampun. Akhirnya Raja Ashama, Raja Kristen itu, ini kan berita sebelah
Saya kan belum pernah ngecek orang yang hijrah ke sini ini apa sebab hijrah. Kalau nanti apa yang kamu sampaikan dari dua utusan itu betul, saya kembalikan kepadamu. Silakan bawa. Tapi kalau memang tidak cocok, tidak bisa. Karena sayalah satu-satunya raja yang ditunjuk untuk melindungi. Tidak negara lain, tapi negara kami. Ini satu kehormatan. Jadi kalau memang betul-betul apa yang kamu katakan, saya kembalikan kepadamu. Tapi kalau tidak cocok dengan apa yang kamu katakan, jangan coba-coba bawa orang ini kembali. Panggil. Jadi orang 78 itu panggil semua oleh raja. Di situ juru bahasanya Ja'far bin Abi Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad. Ditanya, sudah bersiapkan? Itu ditulis. Ditanya, siapa namamu? Saya Ja'far bin Abi Thalib. Pernah apa dengan pimpinanmu namanya Muhammad itu? Saya ini pamannya. Apa sebab kamu kok berbondong-bondong hijrah ke sini minta perlindungan? Begini sang raja. Ceritanya Abu Thalib. Begini sang raja. Dulu kami ini jahiliyah, orang bodoh. Tulis. Dulu kami ini nyembah batu, berhala. Dulu kami ini suka makan bangke. Dulu kami ini yang kuat menindas yang lemah. Dulu kami ini suka berbuat jahat, berbuat yang kotor. Suka pertumpahan darah. Suka mangan, mempermainkan harta benda anak yatim. Dan macam-macam itu. Suka bertengkar dengan tetangga. Tidak pernah rukun. Kacau balau. Setelah itu ada namanya Muhammad, itu masih pernah keponakan saya. Itu diutus jadi nabi. Kemudian kami dilarang nyembah lainnya Allah. Kami dilarang makan bangki, dilarang perpecahan, dilarang berbuat yang keji, dilarang medit, macam-macam, dilarang bertengkar dan sebagainya. Kemudian kami ini dipaksa dengan penguasa-penguasa Mekah ini supaya kembali kepada agama berhala. Kami tidak mau. Makanya kami disiksa. Kemudian kata Nabi Muhammad, kami dianjurkan ada raja yang melindungi kamu, raja Kristen namanya Ashama di Ethiopia. Sanalah, sarana raja adil. Makanya kami datang ke sini. Di sini kami senang ke sana sini. Kami senang dapat perlindungan dari sana. Kemudian niku utusan niku sang bagenda ada amron azima, perkara yang besar. Apa itu? Ini mengatakan katanya Yesus itu budak. Yesus budak, iya. Yesus katanya orang budak. Panggil lagi. Bagaimana keterangan dari Nabi mengenai Yesus? Menurut Nabi saya, Yesus itu hamba Allah, Ruhullah, Kalamullah yang dijatuhkan kepada perawan sehingga lahir Yesus. Breng.
brengsek wong iki. Yesus gak pernah dawuh kecuali kaya wong iki dawuh ya kuwi bener iki. Bajikan tengik utusan iki, bohong kamu ini. Bawa barang-barang kembali ke Mekah. Aku rambutnya riswah, sogoan. Emas masih bawa sana. Kamu tidak bisa membawa orang ini kembali ke Mekah. Kalau kamu maksa-maksa, kamu lawan negara. Ini saya orang terhormat, saya yang dipilih oleh Muhammad untuk melindungi. Mengapa tidak negara lain? Mengapa negara kami? Ini satu kehormatan. Kamu ini yang bajingan. Kembali. Lunuk. Aduh, wes kepiye ya? Ya piye mana ya? Ya wes apa te anane ya? Ya sini titik ya piye ya? Ya isin akeh kah kok. Tak ngene gak iso tak atur ngene gak iso ngene. Gak percayaan raja iki. Dikin tendalan niku bisa anjene iya ya, iya. Awak dhewe bisa goro ta. Wangsul ndungik ngriko. Nah, melihat sangka itu jadi sehingga perkembangan Islam sampai dulu juga terlibat orang Kristen yang melindungi. Waktu lemah itu dilindungi oleh orang Nasrani, Raja Ashama, Raja Ethiopia. Jadi umat Islam ini ya juga ikut mempunyai utang budi perkembangan itu. Sebab itu dituindes sampai oleh dipateni Melayu diperintah. Alhamdulillah Raja Ashama itu raja yang adil, walaupun Kristen tapi raja yang adil, melindungi. Bacalah tarikh, namanya Tarikh Sirah Ibnu Hisham. Dawuh Kanjeng Nabi waktu perintah lau kharajtum ila ardil habasa, jika kamu keluar dari Mekah menuju Ethiopia, fa inna biha, maka sesungguhnya di sana malikan ada raja la yuzlamu indau ahadin. Raja itu raja yang adil, raja tidak pernah zalim kepada siapapun. Kamu nanti dilindungi di sana. Barang-barang. Akhirnya apa sabda pun jali mana angkatan. Termasuk staf-staf ini gue gawan bisa ngomong. Tambah kok dipecat nih raja. Bundungnya kabeh gawa. Itu gawa tukang gawa wong loro pimpinan ente sing gawa, ente yang bawa barang-barang dari Mekah. Butuh. Itulah kirangan upama ana sogokan ngono nduk kiri kirangan ya. Di sana tidak butuh. Kalau saya nerima ini mencoreng, merobek-robek kehormatan saya. Saya ini diakui oleh Muhammad orang yang terhormat. Ini kehormatan bagi saya. Kalau kamu maksa orang ini, kamu bawa pulang, kamu bukan lawan orang ini, orang lemah-lemah, tapi lawan negara kami, musuh kami. Pilih mana? Maksakah pulang? Pulang rojo. Pulang. Mau ngotot kata bareng ngoten pun kayak kerupuk kena udan. Susah. Amr bin As, akhirnya Amr bin As akhirnya yang mlebu Islam. Amr bin As mlebu Islam, malah nalika zaman sahabat Utsman, Rasul sudah wafat,
Abu Bakar wafat, Umar wafat, yang jadi raja dan yang jadi kepala negara kan Utsman. Waktu itu Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Sekarang ada masjid besar kono, Masjid Amr bin As. Waktu jadi gubernur di Mesir, waktu gubernur di Mesir, Amr bin As waktu itu ya kesenggol orang cilik ini, Pak. Murung pecut, orangnya lari ke Mekah, lapor kepada Umar. Umar, saya dipecut. Pecut siapa? Gubernur Amr bin As, panggil ke Mesir. Gubernur dipanggil. Sampai kamu. Betul kamu, Cut. Sekarang kamu harus dipecut. Pecutan. Tuh ngarep wong akeh, gubernur dipecut ya. Niku siapa? Mentang-mentang jadi gubernur. Kalau kamu tidak mau dipecut, tak pecat. Pilih mana? Ya boleh dipecut ah. Timbang dipecat. Pilih, pecat apa pecut? Enak jadi gubernur walaupun dipecut aja. Niku Amr, niku biyen delegasi yang diutus oleh orang-orang kafir Mekah ke negara Ethiopia. Nah, oleh sebab itu kita kan akan merintis organisasi persaudaraan cinta tanah air. Badin. Mungkin insya Allah akan deklarasi yang ada di Penopo. Itu satu. Jadi ingat-ingat supaya ngerti bahwa perkembangan Islam di dunia ini juga orang ketan terlibat. Ini bukan karangan saya, ini kitab Sirah Ibnu Hisam jilid 2 halaman, coba dibaca dari halaman 342 sampai 363. Panjang keterangannya. Sudah diperinci di situ, namanya satu persatu yang hijrah itu siapa, lengkap, suku apa, namanya lengkap. Di Sirah Ibnu Hisam. Ada lagi. Ini saya kutip. Namanya Tafsir Qasimi. Namanya Tafsir Qasimi. Tafsir Qasimi ini saya waktu itu beli di negeri Syria. Tafsir Qasimi itu yang nyusun namanya Jamaluddin. Kelahiran di daerah Qasimi. Namanya Tafsir Qasimi. Nama aslinya tafsir itu Tafsir Mahasinut Takwil. Mahasinut Takwil. Yang nyusun Imam Jamaluddin Qasimi. 10 jilid. Satu jilidnya 286 halaman. Satu jilid. Jumlahnya 10 jilid. Di jilid yang 10, jilid 10 di halaman 195 sampai 196.
waktu menerangkan surat Wattini wazaituni waturi sinina wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sampai akhir. Waktu menerangkan itu begini, Wattini yakni syajaratun Buddha. Wattini, perhatikan pohon tin, yakni yang dimaksud syajaratun pohon Buddha, pohon Buddha. Muassasun innahu ya'tihil budiyah wal arjahu indana bal muhaqqaqu idza sahqa tafsiruna di hadhil ayat innahu kana nabiyyun siddika wa yusamma sakyamuni au gutama wa kana fi awali amri ya'wi ila sajaratin tin sajaratin azimatin wa tahtiha nazal alil wahyu wa arsalahu rasulan faja'ahu syaitanu lifitnahu hunaka falam yazkha minhu wa hadhihi syajaratu sahiratun lirahu indaul budiyin wa tusamma indahum wattinatul muqaddasa fi bulaghatihim acayalah. Halaman 150, 195 sampai 150. Di sini diterangkan Wattini pohon Buddha. Tin itu pohon yang dahulu di bawahnya itu ditempati Siddhartha Gautama untuk meditasi. Kemudian turun wahyu, diangkat menjadi nabiyan Siddhika. Siddhartha Gautama itu putranya Raja Suddhodama kafilah wastu India. Itu muassasah pendiri agama Buddha. Jadi Siddhartha Gautama dalam tafsir ini Siddhikon Nabiya. Mungkin sampai takut kerungu kita. Kalau dosa kok terus kok. Wattini wazaituni, yang dimaksud zaitun itu Nabi Isa. Waturi sinina Nabi Musa. Wahadal baladin amin Nabi Muhammad. Jadi di surat itu ada Buddha, Yahudi, Kristen, Islam. Ini tafsir Qasimi yang menyusun Jamaluddin Qasimi. Ini tafsir yang saya beli dari Syria, 10 jilid. Mungkin baru dengar keterangan Wattini itu. Jadi uwetnya itu satu. Adapun yang kita ketahui sekarang ini kan perkembangannya saja. Itu dalam tafsir Qasimi. Kemudian dalam Al-Quran baca sendiri ya. Beli terjemahan Al-Quran. Surat Haji ayat nomor 40. Dicatat surat Haji ayat nomor 40. Bunyinya begini. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah walaula taf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahutimat sawami'u wa biya'un wa sholatun wa masajidu yudhkaru smullahi katsira. Terjemahnya begini. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya mereka berkata
Tuhan kami hanyalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Biaun, suami itu biara-biara, gereja-gereja biaun, rumah-rumah ibadah orang Yahudi sholawatun, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ini Al-Quran surat Haji ayat nomor 40. Di sini diharamkan, haram merusak biara-biara, merusak gereja-gereja, merusak kelenteng-kelenteng tempat ibadahnya agama lain, merusak masjid-masjid, itu diharamkan. Ini ayat Al-Quran surat Haji ayat nomor 40. Karena tadi wati ini tuh witnya menjadi satu, agama-agama ini, agama besar di dunia ini, witnya satu. Jangan melihat perkembangan sekarang ini, lihat pohonnya satu. Jadi oleh sebab itu kalau ada katanya merusak gereja, merusak kelenteng, merusak candi, katanya orang Islam, tidak ada perintah itu. Jadi yang merusak itu bukan orang Islam, orang jahat. Karena orang Islam mesti berpedoman Quran, berpedoman hadis. Jahat itu kalau pedoman Quran. Jadi itu bukan orang Islam, orang jahat mengatasnamakan agama Islam. Paham nggih? Jadi kan tidak boleh paham keras begitu itu. Itu berpikir dalam katok, pesing. Ini Al-Quran surat Haji ayat nomor 40. Lihat tafsir Qasimi, watini wazaituni waturi sinina wahadal baladil amin. Watini ini Siddhartha Gautama, ini asasnya agama Buddha. Wazaituni agama Kristen. Waturi sinina agama Yahudi. Tursina hadza baladil amin agama Islam. Satu uwit. Mulanya ini cocok kalau dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 29 ayat nomor 1 dan nomor 2 bunyinya ayat nomor 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 1, ayat 2 bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyinya begitu. Di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 29 judul agama ayat nomor 1 dan nomor 2. Kulo hafal kok niku hafal. Kayak sampeyan ya padha hafale. Bacalah sendiri. Di situ negara berdasar atas ketuhanan Maha Esa. Titik. Terus yang 2, negara menjamin, melindungi. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Memeluk agama Hindu dijamin, agama Islam dijamin, agama Kristen dijamin, agama Buddha dijamin, Konghucu dijamin. Memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu supaya rukun. Bineka Tunggal Ika. Bineka beda-beda tapi tunggal. Apanya sih tunggal? Kekuatannya.
bukan perbedaannya, kekuatannya. Kemudian Eka iku lestari. Kadang-kadang Eka dimanani satu, wis tunggal ya wis, Eka iku iko ngono lho maknane. Dadi jangka panjang. Dadi bersatu bukan sesaat tapi sak terusi. Bhinneka Tunggal Ika. Itu cocok dengan bunyi itu tadi. Makanya insya Allah ini akan kita deklarasikan dan gini ku kerukunan, persaudaraan, cinta tanah air Indonesia yang dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Saya yang punya ide pertama diadakan seminar buku Sutasoma. Yang ada seminarnya ada di rumah, di gedung rumah makan Yusro. Yang menamakan Yusro kulo. Apa makna Yusro? Maknanya gampang. Inna ma'al usri yusro. Mampir nggih mrika. Tukuwo. Yusro kedua Tasyun Ploso niki. Ya. Nah, dari seminar Sutasoma belum wujud organisasinya sudah timbul buah pameran pesantren seluruh Indonesia di Surabaya. Timbul lagi pameran pesantren seluruh Indonesia ada di Bandung. Itu dari seminar Sutasoma. Sutasoma itu nama buku. Siapa sing ngarang? Propanca. Propanca orang intelek atau pujangga Mojopahit. Jadi kalau liwataken ngriku niku. Dulu aneh pesantren. Kok ngadakno seminar Sutasoma, aneh, memang aneh. Yang penting bukan aneh, hasil ego. Karena Sidika ini dakwanya dakwah fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Nanti sing ngrasani mesti seminar tasawuf seminar fikih biasa iku lah ana. Wong kene golek sing luar biasa. Kok aneh? Memang aneh, aku dhewe ngarani aneh. Sing penting hasilnya. Alhamdulillah saat ini hasil. Dan sekarang ini sering pertemuan. Maka sang ngriki malah pertemuan antar lintas agama itu di tempat rumah saya yang ada di Trowulan. Sudah 12 kali di sana. Insya Allah nanti setelah jadi akan dicetak di buku, nanti disosialisasikan di cabang-cabang supaya sana dibentuk seluruh Indonesia kerukunan umat beragama, kerukunan cinta tanah air yang mau. Jadi persaudaraan cinta tanah air yang mau, yang benci tanah air gak saudara. Jadi ini saudara, persaudaraan cinta tanah air, tidak bakas agama, bakas tanah air Indonesia ini bagaimana supaya bangkit kejayaannya Indonesia ini. Insya Allah dideklarasikan di Trowulan, di gedung apa niku Pendopo Agung Trowulan. Kula yang sing milih sing niku. Jadi mangken pertemuan di situ mangken bareng-bareng dari Kristen, Katolik,
Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau nanti Ibu Pertiwi ini kalau anaknya sama-sama sehat lah seneng ah. Islam sehat, Buddha sehat, Kristen sehat, Hindu sehat, Konghucu sehat, seneng Ibu Pertiwi ya gitu. Tapi kalau anak itu tukaran, kini nonyo, kini gepok, sedih Ibu Pertiwi ini, sedih. Kono ngebom, kono neror, kayak iso turu. Wis bencana jero neror, bencana gak rukun. Atilah apa sih? Sejak dulu kita ini sudah dipimpin, dididik dengan orang-orang dahulu itu. Coba dengarkan. Kalau ujub niki ngawruhi. Cik ni weruh ngoten lho ngawruhi niku. Muga akeh sing guru-guru. Ngawruhi dulur sing lair bareng sedina. Ngeten iki. Dulur kang lair bareng sedina. Pramila dikawruhi supados kita ini pinaringan berkat kuat selamat iku donga. Lair sing bareng sedina. Akeh. Sedina iku pirang juta sing lair nang donya. Ana lair di Indonesia, ana di lair luar negeri. Semua dulur Bani Adam. Kang lair itu kan semuanya pelajaran kemanusiaan. Ya beda-beda. Beda-beda sukune, beda-beda bahasane, beda-beda agamane, beda-beda negarane, tapi lahir bareng sedina barengan. Lahir bareng sedina. Untung di dunia ada kematian. Jadi kematian itu rahmat besar. Umumnya orang-orang takut mati, takut rahmat besar. Bayangkan kalau tidak ada kematian bagaimana dunia ini. Wong mangan wong. Saking kuwatai. Mungkin ngadeg gak iso lungguh. Pangan tek. Sing mangan tambah akeh, panganan tambah kurang. Mangan wong. Untung ada ya, seangkatan besar mati, seangkatan besar teko, seangkatan besar mati, seangkatan besar teko. Tiap hari nggih ngoten, sing berangkat nggih kuatah. Tiap hari sing teko nggih kuatah, gentenan nggon. Tugas jadi khalifah di bumi. Kabeh kepengin umur panjang, gitu. Gak ana sing ya Allah mugi-mugi kula lan dipateni maosan mboten enten. Pengen umur panjang tapi bagi Islam umur panjang tapi isinya baik. Itu yang itu. Bukan umur panjang saja. Biyen kepengin ndosane niku. Kepengin usiane ku 1000 tahun. Terus iku apa niku lirikane Khairul Anwar ngoten lah. Pengin 1000 tahun binatang jalang niku lho. Tapi yang penting walaupun usianya tidak panjang asal kita dapat nilai Lailatul Qadar semalam saja nilainya 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Itu semalam. Kalau nanti dapat 2 malam tahun lagi sudah berapa? Usianya akan pada 83 tahun ping pindho. Kalau dapat
Ya muka-muka sih. Ada orang tanya, apa Pak Lailatul Qadar itu? Ya enggak ada yang tahu Quran sendiri. Apa? Menurut Al-Quran, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu namanya Lailatul Qadar, kata Al-Quran. Karena manusia enggak tahu. Di bulan apa Lailatul Qadar? Tanyakan sendiri kepada Lailatul Qadar itu. Di bulan apa? Coba hitung saja. Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, alif, qaf, dal, ra. Apa itu? Songo huruf. Lailatul Qadar niku isinya 9 huruf. Hitung saja mulai bulan 1 Muharram sampai bulan 9 apa? Poso. Lho kono nggone. Jadi Quran menerangkan ya itu saja matematikanya Lailatul Qadar itu. Coba Lailatul Qadri, hitung hurufnya 9. Jadi Lailatul Qadar itu di bulan 9. Bulan 9 bulan poso. Tanggal berapa? Tanya sendiri kepada Al-Quran. Kita tidak tahu. Tanggal berapa? Katanya hadis, itu kan hadis kadang-kadang ada sahih, kadang-kadang tidak. Kalau Quran kan pasti. Tanggal berapa? Hitung saja. Lailatul Qadar berapa? Hurufnya 9. Jumlahnya kalimat Lailatul Qadar ada berapa dalam Al-Quran? Ada 3. Hitung saja 3 ping 3. 9 ping 3 piro? Iya, 77. Ya itu. Kata enak, ya enak ngono. Menurut Quran kok pasti gitu. Lailatul Qadar 9 huruf, padahal bunyinya ayat itu 3. Hanya di surat itu saja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Cuma telu niku. Satu kalimat ini isinya 9 huruf. 9 kali 3 berapa? 27. Makanya kemerdekaan Indonesia dan negara Republik itu seperti nilainya Lailatul Qadar. Loh, kok bisa? Hitung saja. Tahun 1945 Agustus tanggal 17. 19 kan 10 1 angin 45 9 terus 8 Agustus bulan pinten 8 dengan 1 pinten 9 tanggalnya 17 1 karo 7 pinten 1 dengan 7 kan 8 tanggal 7 ditambah 1 ini 9 ya tentu 9 Lailatul Qadar nilainya. Terus hijriahnya bulan Ramadan bulan 9. Kemerdekaan bulan Ramadan, kemerdekaan Indonesia bulan Ramadan 9. Tanggalnya kalau hijriah tanggal 9. Orang Islam poso 9 hari. 9 hari poso kemerdekaan tinggal. Bulan 9 tanggal 9 poso oleh 9 hari itu saja 9 pinten niku 17 nilai Lailatul Qadar katanya. Peduk maneh. Kita tinggal syukur saja, mensyukuri. Akhir-akhir niki macem-macem pola wong pinter-pinter itu. Ating ganti dasar negara, ating ganti ngene kepinteran niku. Kepinteran sampai keblinger.
tinggal syukur, mensyukuri nikmat Allah atas berkat rahmat Allah. Begitu. Biarlah usia kita ini tidak panjang, asal nilainya dalam usia Lailatul Qadar. Tidak apa-apa usia 100 tahun, tidak apa-apa. Nggak sampai biarlah usia 30 tahun lu lah apa ya 50 tahun. Kalau bisa 100 tahun. Kayak so 100 tahun, ya 120 lah. Nabi Nuh usianya 1000 tahun lebih. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim 150. Nabi Muhammad 63. Alhamdulillah sampai niku si rupane dawa umur ya. Rupane alamatnya kok gak ana sing ndang. Kesempatan bulan Ramadan mengisi nilai umur kita dengan nilai takwa Allah atau nilai Al-Qadar. Mudah-mudahan sekian pengajian karena akan melaksanakan sholat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim mustaqik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.